Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnesia Maya Hernanda, NIM A3101902001 akan menyampaikan berita mengenai dampak pandemi COVID-19 dan upaya penanganannya. Virus corona. Virus corona ialah virus yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, seperti infeksi paru-paru hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, dari lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil. Virus corona pertama ditemukan di Wuhan, Cina, pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyerang hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak negatif virus corona hingga saat ini sedang dialami hampir dan bahkan hingga tiap negara. Virus corona tak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berbagai aspek kehidupan lainnya. Hingga kini belum diketahui kapan pandemi virus corona berakhir. Di Indonesia sendiri, virus menyebar dengan sangat cepat, dengan jangka waktu hanya beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan lockdown dalam rangka mencegah virus corona atau COVID-19. Di Indonesia sudah diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut dengan PSBB untuk mencegah penularan virus corona. Virus ini menular melalui percikan dahak dari saluran pernafasan. Misalnya, ketika berada di ruang yang tertutup, yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Ada beberapa cara untuk kita dapat mengetahui apakah kita terkena virus itu atau tidak, yaitu dengan cara 1. Rapid test antibody, kedua, swab antigen, dan yang ketiga yaitu PCR. Virus corona yang bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga tanggal 20 Januari 2021 adalah 927.380 orang, dengan jumlah kematian 26.590 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,9%. Jika dilihat dari persentase, angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46 sampai 59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,5% penderita meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,5% sisanya adalah perempuan. Ada 3 gejala umum terdampak virus COVID-19, yaitu 1. Demam tinggi, 2. Batuk kering, dan yang ketiga yaitu sesak nafas. Upaya pencegahan virus corona. Saat ini, Indonesia sedang melakukan vaksin secara berkala kepada masyarakat Indonesia. Meskipun vaksin sudah dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terinfeksinya virus corona, yaitu terapkan jaga jarak, gunakan masker, rutin mencuci tangan, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar Anda. Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksin anak perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi virus corona atau virus COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus corona selama berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.